Puspita Raja Herbal. Salam sehat alami. Hari ini beliau akan menyampaikan satu bahasan mengenai daun pinus, bunga pinus, akar pinus, atau hutan pinus. Pak, kalau ngomongin tentang pinus itu dia jadi kangen piknik. Soalnya biasanya nih kalau kita piknik apalagi ke daerah pegunungan, di daerah Bantul itu banyak sekali pohon pinus. Di Kulon Progo juga banyak sekali pohon pinus. Di Gunung Kidul juga ada ya, di Gunung Kidul ada pinus nggak sih? Ada. Sleman. Sana tempatnya dong. Oh, Gunung Kidul ada ya Pak ya. Jadi memang di beberapa daerah itu ada pohon pinus, dan pohon pinus itu kalau menurut Mia tuh eksotik sekali, indah gitu ya. Dan ternyata bukan hanya indah dan eksotis, pohon pinus ini kaya manfaat. Seperti kalau bunga pinus itu kemarin baik bagus untuk kayak keputihan dan lain sebagainya. Dan kali ini Bang AS akan menyampaikan tentang manfaat dari pinus. Akar, daun, batang atau apa ya kira-kira yang nanti beliau akan sampaikan. Segera saja yuk kita sapa sang formulator dan motivator herbal kita, Bang HS. Selamat sore Bang HS. Selamat sore Mia. Habis liburan ya Pak ya? Ke pinus, iya betul. Baik, mungkin ini adalah salah satu inspirasi ketika Pak Hasan kemarin jalan-jalan melihat pohon pinus. Jadi ternyata pinus itu banyak sekali manfaatnya, daunnya atau bunganya nih Pak yang mau dibahas? Daunnya. Daun pinus sekedar ilustrasi Pak. Daun pinus itu kalau yang Mia tahu, kalau udah yang jatuh nih di tanah itu yang kayak kaku kecil, kayak lidi-lidi itu yang di bawah warnanya coklat. Kalau di atas, kalau udah jatuh itu coklat. Kalau yang di atas masih hijau ya. Jadi ini pinus itu kah yang dimaksud Pak? Iya betul. Oke, jadi pinus yang itu ya, beda ya cemara sama pinus. Not karena mungkin ada yang kalau bedanya cemara sama pinus beda. Jadi ini adalah pinus yang ada di gunung-gunung ya Pak ya? Iya. Daun pinus berarti hari ini yang akan menjadi bahasan. Nah, kenapa ya daun pinus yang beliau pilih? Kalau dulu pernah bunga ya Pak ya? Ternyata banyak bunganya kan yang keras, yang banyak buat hiasan, buat bunga-bungaan itu. Nah, kalau ini ternyata daunnya juga bermanfaat. Nyocok nggak sih atau gimana sih manfaatnya, atau bagaimana memanfaatkan dari daun pinus? Ternyata bagus sekali untuk resep herbal. Yuk kita simak. Silakan Pak Hasan. Nah betul, ya. Fan Hasan Sabilah dimanapun Anda berada. Salam sehat alami kepada semua fan Hasan Sabilah. Baik mereka yang ada di Papua, mereka yang di Kalimantan, Sulawesi, Medan, Lampung, kemudian mereka juga yang ada di Pulau Jawa. Baik. Semua saja di Pulau Jawa ya. Dari Jakarta, Bogor, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, daerah istimewa Yogyakarta. Tidak mungkin kita akan menyebutkan satu persatu Bapak dan Ibu, karena fan Hasan Sabilah selain dia mendengarkan radio, juga dia mendengarkan streaming. Streaming itu yaitu mendengarkan jarak jauh. Jadi mereka bisa dari Papua bisa mendengarkan, dari Sulawesi bisa mendengarkan, termasuk mereka yang ada di Surabaya. Riyadh Pak, disapa Pak. Kemarin ada pesan Riyadh juga ya. Iya. Nah, Riyadh juga selalu dia memantau, lihat streaming. Oleh karena itu, perkembangan ilmu herbal bisa diterima secara dunia. Tingkat dunia sudah mengakui bahwa kebenaran kemampuan herbal bisa membasmi segala penyakit. Saat ini yang lagi booming adalah virus. Kimia belum juga sampai sekarang ada kesempurnaan untuk membasmi. Akan tetapi tumbuh-tumbuhan sudah terlebih dahulu. Ribuan orang, mungkin sudah jutaan orang yang sudah membuktikan bahwa tumbuh-tumbuhan itu mampu untuk menangkal virus. Maka banyaklah selamat fan Hasan Sabilah dari virus. Saya cukup berbangga dan senang hati bahwa semua fan Hasan Sabilah memberikan laporannya melalui WhatsApp. Bahkan ini sudah ratusan bahkan ribuan WhatsApp yang menyatakan bahwa mereka sembuh dari rebusan antivirus. Bahkan kemarin, saya tidak akan menyebutkan namanya, rumah sakit terbesar di Yogyakarta
hampir setiap gang, setiap bangsal isinya penderita COVID. Kebetulan orang tuanya sakit. Selama dia dari halaman parkir sampai ke ruang yang dituju, melewati ribuan penderita COVID. Dia sudah berpikir, jangan-jangan saya pulang keluar dari rumah sakit ini positif. Ternyata dengan A2 selamat, sampai sekarang tidak pernah ada virus yang hinggap pada dirinya. Terujilah A2 dengan rebusan Bang HS. Virus yang sudah saya berikan, resep virus itu ada yang untuk minuman, ada yang bentuk jamu, ada yang bentuk sayuran, sudah juga saya berikan. Artinya ini diterapkan oleh Fen Hasan Sabila, bukti semakin nyata. Maka selamatlah mereka yang telah menggunakan resep Bang HS dari ganasnya virus. Saudaraku Fen Hasan Sabila, tahukah kita kapan kita akan terserang virus? Kita tidak akan tahu. Bahkan kita tidak sadar. Baru saja, katakanlah kita di swab negatif. Pulang ke rumah. Di perjalanan mampirlah virus pada diri kita. Membawa virus. Sampai di dalam rumah, kenalah anak dan istri, termasuk kita sendiri. Kemudian kita bertanya, barusan saja jam 10 pagi tadi, saya swab negatif. Kenapa sekarang kena virus? Heran. Virus bisa tumbuh dalam hitungan detik dan menit. Di swab negatif. Keluar dari rumah sakit, mampir di parkiran, kena. Bayangkan cepatnya. Hanya kekebalan tubuhlah yang mampu untuk membela dan membentengi diri kita terhindar dari serangan virus. Maka kepada semua Fen Hasan Sabila, kalau memang ini wabah munculnya dari alam, tidak bisa kita hindari. Kita berkurung di rumah pun kena. Kita sudah menjaga jarak, aturannya 1 meter, kita menjaga 5 meter, tetap kena. Kita sudah tidak sholat berjamaah, tetap kena. Kita sudah menghindari semua undangan, kita tidak hadir dan tidak bersalaman, tetap kena. Kenapa? Karena virus tidak bisa dilihat kasat mata. Kalau kita bisa lihat seperti ada tawon terbang, kita lihat ada tawon, kita bisa menghindar karena kelihatan. Ini virus yang tidak bisa dilihat dengan mata. Munculnya, menularnya virus ini bukan saja dari hidung, dari mulut, bisa saja munculnya dari udara. Bisa saja munculnya dari urin. Ketika kita di kamar mandi umum, yang pipis duluan membawa virus. Masuklah orang berikutnya. Sama, akhirnya positif juga. Oleh karena itu, setiap kita singgah dimanapun juga, katakanlah di pom bensin. Tadinya dari rumah kita berangkat negatif. Mampir pom bensin, kita jadi positif. Sekarang pertanyaan saya adalah, bagaimana untuk mencegah virus? Apakah tubuh manusia harus dibungkus dengan mantel? Mantel itu kan terbuat dari bahan-bahan yang bercampur dengan plastik. Plastik itu tidak mampu ditembus oleh virus. Terbungkus dengan mantel. Nah, solusi yang paling tepat adalah meningkatkan
kekebalan tubuh atau meningkatkan imun. Ya, digarisbawahi, meningkatkan imun. Jangan menjaga imun. Jagalah imunmu. Kalau imunnya sedang rendah, dijaga dalam kondisi rendah, masuk Bapak Ibu. Meningkatkan imun berarti meningkatkan kekebalan tubuh. Ya, pengertian kita meningkatkan stamina, tinggalkan. Kita harus minum vitamin C, kita harus banyak susu, itu stamina. Sudah banyak duit untuk beli susu, masih juga mampir virus. Karena yang ditingkatkan stamina, bukan kekebalan tubuh. Contoh. Ya Bu ya, contoh ini ya. Membuat benteng anti tembak peluru pakai baja. Ini artinya anti tembak peluru pakai baja, tidak tembus. Begitu Ibu membuat benteng anti tembak peluru pakai batu bata, tembus. Bentengnya pakai batu bata, tembus. Harusnya pakai baja. Ya, perbedaannya seperti itulah Ibu. Meningkatkan imun dan menjaga imun sangat berbeda. Menjaga yang berarti apa yang ada di dalam tubuh tinggal kita menambah-nambahi sedikit. Banyak buah, banyak sayur, itu menjaga. Tapi meningkatkan imun ini sudah kualitasnya kualitas obat atau jamu. Jamu yang berkhasiat disebut obat tradisional. Apa saja itu Pak Hasan? Termasuk laos merah, cengkeh, itu masuk golongan jamu. Bawang putih itu masuk dalam jamu berkhasiat, disebut obat. Ya Ibu ya, jadi supaya paham. Jadi kalau saya menganjurkan, rebuslah pala, itu masuknya golongan obat. Keluak, itu masuk golongan obat. Ini disebut obat tradisional yang mampu menghadang atau membentengi diri sebagai kekebalan tubuh antivirus. Jangan salah mengerti ya Bapak Ibu ya. Oh kok repot amat, mbak kita beli aja yang kecut-kecut itu kan sama aja, itu meningkatkan imun. Siapa yang bilang Ibu imun tidak butuh vitamin C dong? Sudah saya jelaskan berkali-kali ya. Jangan main logika Bu ya, kalau sudah begini jangan main logika. Saya di rumah aja gak pernah kemana-mana, virus gak mungkin juga masuk ke rumah saya. Siapa bilang? Tetangga rumah hanya selisih misalnya 50 meter, kena positif, Ibu terus berkurung di rumah, bukan berarti Ibu akan selamat. Virus loh Bu ya. Orang itu meninggal dunia sudah kemudian dikuburkan, dimakamkan, kemudian esok harinya orang itu layat, keluarganya positif, padahal sudah dikubur Bu. Apakah aman? Tidak Bu. Virus tidak bisa kita lihat. Satu-satunya kita untuk menyelamatkan, meningkatkan kekebalan tubuh. Udah itu. Kunci password kekebalan tubuh yaitu dengan ada serai, bawang putih, pala, keluak, biji mandingan. Nah, mau ditambahin apa aja boleh. Saya tambahi misalnya bunga lawang silahkan. Saya tambahi secang silahkan. Saya tambahi dengan daun salam silahkan. Tidak salah ya. Cuma password dasarnya tidak bisa dirubah-rubah. Karena itu benteng untuk membuat pintu baja agar tidak bisa ditembus.
Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi kalau saya sering memberikan tentang resep antivirus, silakan untuk diminum, silakan untuk dibuat sayuran, silakan untuk dibuat rempah mandi. Itu artinya jika kita berlapis ganda, ada untuk rempah mandi. Seperti saya, pulang ke rumah, saya merebus untuk rempah mandi. Kemudian yang tadinya saya terkontaminasi dimanapun, sampai rumah hilang. Kemudian minum A2 sebelum tidur. Bangun tidur minum lagi A2. Dah. Pagi sarapan, mau berangkat ke kantor, minum teh antivirus. Sampai di kantor, uap antivirus. Artinya saya sudah berlapis-lapis. Makanya ada seorang dokter yang bilang, ya, dia menyampaikan melalui temannya. Saya heran ya Pak Hasan tuh. Tanpa apa-apa loh Pak Hasan tuh. Padahal pasiennya ribuan pasien. Kenapa ya? Kok Pak Hasan tanpa ada sentuhan virus? Itulah rahasia saya Bapak dan Ibu. Ya. Dengan kita menyelamatkan diri kita, saya tahu bahwa Hasan Sabilah adalah orang yang paling dinanti-nanti, diharap-harap oleh banyak orang untuk menyembuhkan segala penyakit. Maka saya harus melapisi diri saya. Saya harus sadar diri. Bukan berarti saya sekonyong-konyol. Tahu teorinya tapi tidak mau melaksanakannya. Sombong. Kalau memang harus kena ya kenalah. Sombong. Padahal di belakang saya banyak orang yang berharap bisa berobat, bisa sembuh penyakitnya. Tapi saya sendiri kalau sakit kasihan kan. Yang antri ribuan orang gara-gara satu orang itu sakit. Oleh karena itu saya sadar diri. Saya harus membentengi berlapis-lapis. Lapis pertama benteng, saya harus mandi rempah. Lapis kedua benteng, saya minum A2. Lapis ketiga teh antivirus. Lapis keempat uap antivirus. 4 lapisan yang membentengi diri Hasan Sabilah. Nempel pada pori-pori kulit Hasan Sabilah dengan mandi rempah hilang menjadi tawar. Masuk dengan minum A2 hilang menjadi tawar. Gangguan pada pernapasan menghirup uap hilang menjadi tawar. Inilah ilmu sudah saya berikan. Kita mendengar bahwa bangsa Indonesia yang sudah korban karena virus mencapai angka 66.000 jiwa. Dari 6.000 jiwa, 10%-nya adalah yang pernah mendengarkan resep Hasan Sabilah tapi tidak diolah. Hanya mendengar saja. Kasihan. Maka kepada semua mereka yang telah mendahului kita sama-sama berdoa semoga mereka segala amalnya di dunia ini diterima oleh Allah. Amin, amin ya Rabbal alamin. Karena mereka sudah bermaksud untuk menjaga dirinya tapi tetap juga terserang virus, akhirnya meninggal dunia. Artinya perjuangan dia untuk melindungi diri ini terhitung jihad. Setiap perbuatan jihad hadiahnya adalah sorga. Maka semua kepada fan Hasan Sabilah, bagi mereka yang telah mendahului, janganlah kita bersedih. Tapi kita sempat untuk mendengarkan resep-resep langsung kita olah.
kita tidak ketemu di alam dunia, kita pasti akan ketemu di alam akhirat. Tinggal tunggu kapan waktunya. Maka Bapak dan Ibu terus berdoa kepada mereka yang sudah mendahului. Dan bagi mereka yang ditinggalkan oleh keluarganya yang sudah meninggal akibat virus, semoga diberikan ketabahan, semoga diberikan kesehatan, semoga diberikan kemudahan rezekinya, semoga diberikan cepat di dalam pelunasan hutangnya. Yang rezeki tidak dikira tiba-tiba datang, karena itu adalah saudara-saudara kita. Yang namanya kehidupan manusia penuh dengan hutang piutang, termasuk mereka yang meninggal dunia. Meninggalnya karena virus, ternyata ini adalah rencana Allah. Begitu meninggal, maka sebagai gantinya kita adalah diberi segala kemudahan rezeki. Siapa tahu tekunnya beribadah, tekunnya berdoa membuat dirinya, saudaranya atau suaminya yang telah tiada menjadi lapang di kuburnya, lapang di akhirat. Inilah harapan kita. Sebab satu-satunya manusia hanya berpasrah diri kalau sudah begini. Akan tetapi manusia diberi akal, berpasrah diri tapi punya akal. Akhirnya dia berikhtiar, pasrah dan ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Membentengi diri. Saya Hasan Sabila hanya bisa memberikan ilmunya, tinggal kita yang menerapkan. Begitu saudaraku ya. Pada siang hari ini kita akan berbicara tentang daun pinus. Sebab salah satu daun pinus ini resepnya yang saya gunakan untuk Diaplus. Ya, kemarin Diaplus dari daun cemara, sekarang daun pinus. Nampaknya daun pinus jatuh berguguran, hanya dibakar begitu saja. Jatuhnya daun pinus adalah obat. Jatuhnya daun pinus dikemas menjadi harta. Dan jatuhnya daun pinus membuat orang menjadi segar kembali. Daun pinus jatuh tapi bisa membuat orang menjadi segar. Kenapa? Karena di dalamnya ada kandungan. Kandungannya apa? Kandungannya sangat bagus sekali. Maka kita belajar bagaimana tumbuh-tumbuhan itu bisa bersatu dengan manusia, agar manusia itu seperti daun selalu sehat. Kandungan yang ada di daun pinus seperti protein, zat besi, fosfor, vitamin C, vitamin E, vitamin B12, kalsium, magnesium, tiamin, flavonoid. Semua itu adalah yang saya sebutkan tadi. Ada vitamin C, vitamin E, vitamin B12, kalsium, protein, zat besi. Itu adalah rangkaian-rangkaian kekebalan tubuh ibu. Tapi bisakah daun pinus kita buat untuk kekebalan tubuh? Saya tidak merekomendasikan ke sana. Sebab kekebalan tubuh yang ada hubungannya dengan suhu badan menjadi panas. Pala panas, iya kan Bu? Ya. Keluar panas.
bawang putih panas. Itu kekebalan tubuh. Kemudian melihat dari kandungannya, daun pinus yang berarti ini dia bisa berkhasiat untuk infeksi kulit atau luka. Itu yang satu. Lukanya saya prioritaskan kepada luka diabetes. Oleh karena itu, dia plus berfungsi untuk mengeringkan luka diabetes. Ketika saya menggunakan dia plus untuk mengeringkan luka akibat pecahnya tumor payudara, saya menggunakan dia plus bukan berarti si penderita tumor diklaim oleh Hasan Sabila sebagai penderita diabetes. Tidak. Saya mengambil kandungannya itu untuk mengeringkan lukanya. Supaya paham ya Bapak Ibu ya. Kemudian daun pinus berkhasiat untuk meredakan peradangan. Lamanya gula di dalam tubuh manusia. Bisa terjadi radang ginjal. Bisa terjadi radang pankreas. Bisa terjadi radang lambung. Bisa terjadi radang hati. Suhu badan jadi selalu panas. Karena terjadinya radang. Maka daun pinus dapat diolah sebagai obat untuk kerusakan fungsi ginjal. Ya, itulah kelebihan-kelebihan daun pinus. Kemudian penderita diabetes bisa juga mereka diakibatkan karena misalnya mata menjadi kabur. Nah, kaburnya mata akibat gula itu menjadi tinggi. Kaburnya mata akibat kerusakan pada saraf ginjal. Daun pinus salah satunya adalah pendukung di produk Dia Plus yang dapat memperbaiki kerusakan atau mata menjadi kabur. Maka kandungan dan khasiat pada bunga pinus ini, dia dapat menyehatkan mata yang sedang sakit. Sakitnya kenapa? Karena diabetes. Ya Bu ya. Nah, inilah kelebihan bunga pinus. Kemudian bunga pinus dapat mengatasi masalah pernapasan. Pernapasan bukan berarti sekarang lagi banyak orang bermasalah pada pernapasan Bu ya. Kalau yang pernapasan yang sekarang Bu, itu karena gangguan jalur-jalur trakea ini dari hidung sampai ke tenggorokan. Ini jalur trakea Bu. Yang menghisap udara, mengeluarkan zat asam gitu ya. Dia ini adalah jalur-jalur trakea. Nah, ini bunga pinus, daun pinus tidak bisa digunakan untuk ini. Perbaikan pernapasan yang berarti adalah menggeh, gampang capek, ngos-ngosan orang Jawa bilang. Karena apa? Karena dia punya zat besi. Paham ya Bu ya? Karena dia punya zat besi. Jadi kalau dia ngos-ngosan, wajar saja bisa menyembuhkan. Sebab apa? Kekuatan daun pinus setelah digabungkan vitamin C dengan zat besi vitamin B12, maka dia mampu memperbaiki kerusakan atau kelelahan paru. Maka disebut-sebut daun pinus bisa untuk memperbaiki pernapasan. Kemudian Bapak dan Ibu, daun pinus juga dikenal berkhasiat dapat memperbaiki kelemahan fungsi jantung. Ada tiamin, flavonoid, kemudian ada fosfor, ada protein. Karena di dalam satu daun banyak mengandung yang fungsinya mengarah kepada perbaikan jantung, maka daun pinus bermanfaat untuk kesehatan jantung. Artinya kesehatan jantung ini begini Ibu. Jantung tersumbat ini tidak bisa berfungsi
Jadi nanti jangan salahkan Bang HS ya Bu ya. Gimana sih Pak Hasan? Katanya bisa untuk jantung. Saya kan divonis pembengkakan jantung, ini nggak bisa. Saya divonis ada sumbatan pada jantung, ini nggak bisa. Ini menjaga kesehatan jantung sebelum kita terkena sakit jantung. Mudah-mudahan bisa dimengerti Bapak Ibu ya. Kemudian dikenal juga dari khasiat-khasiatnya tadi, ada magnesium, zat besi, kemudian flavonoid gitu. Kemudian ada vitamin B12, kalsium. Dikenal juga ini sebagai khasiat daun pinus bisa untuk menambah daya ingat. Menambah daya ingat ini yang kita butuhkan itu vitaminnya ya Bapak Ibu ya. Bukan berarti Ibu merebus sekali 2 kali sembuh. Daya ingat Ibu menjadi kembali seperti remaja gitu. Harapan Ibu ya. Tidak seperti itu. Yang kita bangun di dalam metabolisme ini adalah vitamin untuk meningkatkan daya ingat yang berarti ini jangka panjang. Jangka panjang bisa saja 5 bulan, 8 bulan. Ya. Jangan harap di dalam 1 minggu Ibu tadi yang gampang lupa menjadi banyak blank, ya, lupa waktu sholat, lupa naruh kunci, kemudian dengar saya daun pinus direbus 1 minggu berharap Ibu bisa semua itu kembali. Daya ingat Ibu tidak bisa Ibu, butuh waktunya panjang. Oleh karena itu setiap item bahan jamu, bahan obat ya, itu biasanya saya selalu menggabungkan dengan item-item lainnya agar untuk mendukung, mendongkrak kecepatan waktu berobat. Murni daun pinus kita butuh misalnya 1 tahun. Begitu kita gabungkan 3 bulan, kan lebih cepat. Inilah Ibu, pentingnya kita belajar tentang tumbuh-tumbuhan. Mari kita belajar, kita buat, meningkatkan daya ingat. Ya, ambil daun pinus 1 genggam, pegagan 1 genggam, kemudian ambil lagi daun ginseng sebanyak 20 lembar. Direbus dengan air 4 gelas, sisakan 2 gelas diminum pagi dan sore. Ini untuk mempercepat ingatan, daya ingat kita. Gampang lupa? Atau kita ada jadwal, entah jadwal itu jadwal sosial atau jadwal itu jadwal kantor, meeting dan sebagainya, lupa. Ini lupa dengan sendirinya ya, Ya. tapi beda dengan lupa yang disengaja ya Pak ya. Misalnya Mia. Jadi resepnya apa tuh Pak? Kalau sengaja lupa, nanti bisa dengan daun Kalau pinus. ini bukan mengkonsumsi daun pinus, tapi dia harus tidur di bawah pohon pinus. Itu dia Pak. Lanjut Pak Hasan. Baik. Ya, itu silakan. tadi untuk meningkatkan daya ingat Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak dan Ibu, kita buat ini untuk menjaga kesehatan jantung. Ya. Daun pinus 1 genggam, ambil. Dah. Nah, kalau ini benar-benar Bu menjadi obat nanti. 1 genggam kita ambil, cuci bersih dulu tentunya. Bawang putih 3, ini juga untuk jantung. Kemudian Ibu ambil daun tapak liman 3 lembar, kemudian direbus. Ini untuk menjaga kestabilan kerja jantung. Artinya begini Ibu,
Kita sadar bahwa manusia sejak kita dilahirkan, sekarang kita sudah berusia 40 tahun, yang berarti 40 tahun kita menggunakan jantung kita tanpa memberikan asupan atau perawatan. Sadar ya, jangan nunggu sakitnya. Berarti 40 tahun saya sudah menggunakan jantung tanpa saya memberikan asupan. Rebuslah ini seminggu sekali. Atau paling tidak sebulan sekali. Yang berarti kita merawat diri kita. Ini merawat jantung. Bukan mengobati jantung. Ya, ini merawat jantung. Kemudian terjadi infeksi pada kulit. Nah, ini untuk infeksi kulit nih Bu ya, seperti diabetes dan sebagainya. Luka, infeksi, bernanah, gatal-gatal. Kemudian caranya, daun pinus yang masih basah, berarti yang tadi kering Bu ya, yang tadi itu kering. Untuk tadi jantung sama daya ingat, kering, kering. Ini masih basah. Infeksi, yang untuk infeksi, ini daun pinus 1 genggam dalam kondisi basah. Sudah, bersihkan dulu. Kemudian ibu ambil lagi kunir. Ibu ambil lagi jambe. Kunirnya 4, jambenya 2. Kemudian ambil sirih 3 lembar. Ibu rebus. Ini untuk luka. Ya, kalau terjadi luka pada diabetes. 3 resep yang sudah saya berikan tadi, meningkatkan daya ingat, kemudian untuk menjaga kesehatan jantung, kemudian untuk infeksi kulit atau luka penderita diabetes ya. Sudah saya berikan itu tadi. Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.